Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bicarakan tentang fasilitas yang bisa kita sediakan untuk anak kita yang sudah masuk usia seperti ini, sudah angkang-angkang, apalagi yang sudah merangkang ya. Kita bisa sediakan kasur bawah ini karena masih belum merangkang, hanya angkang-angkang. Jadi kasur yang lebih agak tebal gini tidak apa-apa. Kalau sudah merangkang kita bisa kasih kasur yang tipis, lebih tipis kan ada nih. Itu kalau di sini harganya 90 tapi belum dinyang ya, belum ditawar. Nah, belilah 2. Nah, itu bisa buat anak kita lebih bebas, dan pastikan ketika sudah usia merangkang itu mulai tidak pakai pampers. Ya, seperti ini bekasnya ompol juga banyak, nggih. Ya, kita harus tadi seperti di video yang sebelumnya, pendidikan sebenarnya adalah bagaimana cara kita memberikan fasilitas sederhana kepada anak kita. Dari situlah seperti ini, fasilitas sederhana diberikan kesempatan tak pakai pampers, dia bergerak bebas, bisa pipis demi pertumbuhan fisik yang lebih baik. Kemudian kita bersabar dengan baunya, kita jemur, nggih. Kok dikasih perlak kasihan, kan sekarang ini luar biasa panas, nggih. Kok dikasih perlak, panas sekali. Nah, ketika kita bersabar seperti itulah pendidikan yang sebenarnya. Memang tidak mudah ya. Kemudian kalau sudah merangkang memang sebaiknya dikasih dangdangan, kasih pembatas. Itu bisa bikin sendiri ke tukang-tukang jok. Kalau saya pakai sofa, taruh nggih, kasih pemberat. Kan bikinkannya aja lumayan ya bikinnya. Nah, itu bisa bantu kita bisa berkegiatan. Nah, hal lain yang perlu diingat, kenapa kok ini di-share, karena banyak ibu-ibu tuh yang takut berlebihan nggih ketika melepas anaknya masih usia seperti ini. Akhirnya bisa jadi anaknya sangat terlambat tumbuh kembangnya, sampai diperiksakan ke dokter sebenarnya tidak ada apa-apa, hanya karena kita orang tua yang terlalu banyak takut. Yang perlu diingat, jauh-jauh sebelumnya, sebelum zaman kita punya kasur seperti ini, orang-orang tua kita yang masih hidupnya dulu pakai tanah, itu bagaimana ketika anak-anaknya masuk fase seperti ini. Kita di hidup yang dengan era fasilitas lebih tinggi, kita harusnya bisa lebih bersyukur, sehingga kesyukuran itu mampu membuang jauh-jauh yang namanya rasa takut, ya, apalagi jatuhnya was-was. Nah, anak-anak itu akan menjalani karpet merah yang kita gelar untuk anak-anak kita. Kalau kita menggelarnya karpetnya was-was, jadilah anak-anak kita anak-anak yang was-was. Kemudian kenapa pampers nggih? Nah, baiknya enggak pakai pampers. Ini takut disensor sama YouTube, seperti beberapa video tentang tutorial menggunakan popok. Nah, ini pinggulnya bisa melebar nanti ini kalau anak kita pakai pampers nggih. Nah, itu mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak, mempengaruhi kesehatan anak-anak. Jalannya jadi seperti jalannya bebek, mudah pusing. Geser sedikit adik Nasil nggih. Nah, mudah pusing. Diantarkan mama sendiri? Iya. Mbak Putri, iya. Dia ada ketularan kutunya kakak Nabil. Nah, itu alhamdulillah seperti Nabil itu mungkin bekas gigitan kutunya mungkin. Oh, penyut-kenyut itu. Iya, ada bagian yang belum tertutup sempurna, dagingnya belum mengeras sempurna. Nah, kalau sudah pinggulnya melebar, karena biasa ada pampersnya dari posisi mekangkang ya, tulangnya akhirnya biasa ke samping. Nah, itu luar biasa efek kesehatannya, pusing, keseimbangannya juga jadi tidak bagus dan sebagainya. Jadi akan sangat baik kalau kita bersabar dengan fasilitas ini. Innamal a'malu binniyat, ada niat, ada jalan, termasuk uang-uangnya, termasuk sama duit-duitnya. Duit untuk beli kasur pasti sediakan sama Allah. Dan yang paling penting adalah kapan diantar ini Kak? Yang paling penting adalah hilangnya was-was itu. Ingat, dengan bersyukur kita akan jadi tidak was-was ya. Nah, baik, dimohonkan jadi baik dan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Nabila?